Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Robi Rahayu. Saya perwakilan dari kelompok 32 yang beranggotakan Andre Zulkarnain dan Syifa Ajijah. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rubiah yang telah memberikan tugas pendidikan agama kepada kami. Dan saya di sini ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang ekonomi Islam, sebuah hukum alam. Definisi ekonomi Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama, menurut Manan, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dan yang kedua, menurut Khursyid Ahmad, ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dan perspektif Islam. Dari sudut pandang ekonomi Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama, perspektif non-ekonomi, dan yang kedua, perspektif ekonomi. Perspektif non-ekonomi yaitu bank syariah, dan perspektif ekonomi bank syariah juga. Salah satu tanda adanya kehidupan di alam semesta adanya aliran atau sesuatu yang mengalir. Perhatikan di gambar sini. Poin pertama, tubuh manusia. Poin kedua, peralatan elektronik. Poin ketiga, misi Pathfinder di Mars. Poin 4, dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuhan, yang tertuang dalam Quran surat 31 ayat 10. Dan yang kelima, tanda keberadaan surga. Bagi mereka surga dan mengalir sungai-sungai di bawahnya. Quran surat 18 ayat 31. Di dalam kedua surga itu ada dua mata air yang mengalir. Quran surat 55 ayat 50. Aliran dengan karakteristik dan sunnatullah masing-masing. Apa artinya? Apabila adanya kehidupan ditandai dengan adanya aliran, maka upaya menghidupkan sesuatu, perekonomian, harus ditandai dengan adanya upaya mengalirkan sesuatu yang terkait dan perekonomian. Ekonomi Islam bisa dilihat dari gambar tersebut. Ekonomi Islam diikat dengan filsafat aliran kehidupan, yaitu zakat, anti riba, anti judi. Dan zakat, pendekatan zakat. Zakat 1. Funding to distribute atau falling fund atau aspek sosial. Zakat. Yang kedua, effort to flowing atau aspek pengendalian. Sesungguhnya, pengendalian harta atau zakat merupakan pengendalian sifat manusia. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diinginin, yaitu wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, ternak, sawah ladang. Hal tersebut tertuang dalam Quran surat 3 ayat 14. Dan sesungguhnya Allah karuniakan kepada manusia yang dikendalikan oleh hukum, yang dikendalikan dan alat tools pengendali. Yang pertama, cinta wanita. Alat tools pengendali yaitu hukum nikah dan jumlah istri. Dan yang kedua, cinta anak. Alat tools pengendalinya adalah kaidah anak adalah amanah. Dan yang ketiga, cinta harta. Dalam alat tools pengendalinya adalah sistem zakat. Yang terakhir, nafsu. Nafsu dikendalikan oleh puasa. Dan apa yang diusulkan? Dalam gambar tersebut, fungsi pengendalian lebih besar dari fungsi sosial, bahwa zakat bukan sekedar upaya funding to distribute. Fungsi sosial lebih dari itu merupakan kontrol fungsi pengendalian yang bersifat menekan atau pressure atas keberadaan harta masyarakat. Contoh pengendalian dan kontrol. Dalam tabel tersebut terdapat
tax control dan non tax control. Yang pertama, pajak progresif kendaraan di DKI. Non tax controlnya adalah 3 in 1, usia mobil melebihi 90. Dan yang kedua, pajak mobil di Singapura. Yang ketiga, pajak tanah di Jepang. Dan sekarang, zakat lebih. Zakat lebih merupakan sebuah upaya pengendalian harta masyarakat agar mengalir, tidak menumpuk, menunjuk aktivitas investasi daripada tujuan pengumpulan dana untuk distribusi. Tujuan pengendalian ke arah tujuan sosial. Bisa dilihat dari gambar tersebut, harta dibagi menjadi dua. Yang pertama zakat, yang kedua investasi. Dengan demikian, apabila dana zakat terkumpul adalah sebesar rupiah 1 triliun distribut, namun kecenderungan masyarakat masih menumpuk harta dalam sistem zakatnya tidak efektif. Dan apabila dana zakat terkumpul adalah hanya sebesar 1 miliar rupiah atau distribut, namun kecenderungan masyarakat adalah investasi, tidak menumpuk harta, dalam sistem zakatnya adalah efektif. Zakat lebih merupakan sebuah upaya pengendalian harta masyarakat dengan cara memungut denda atas penumpukan harta yang terjadi dengan aturan teknis tertentu, yaitu batas minimal nisab, ukuran tertentu kadar dengan waktu tertentu, haul, di mana akumulasi dana X denda tersebut didistribusikan kepada 8 golongan masyarakat tertentu. How to stimulate economy. Manusia, harta, investasi di bagian dunia usaha. Untuk upaya mendorong investasi melalui berbagai kebijakan yang membuat dunia usaha menjadi lebih menarik, aktivitas investasi tergantung pada ekspektasi usaha dan menarik tidaknya suatu investasi. Upaya mendorong investasi melalui pemberian disinsentif atas penumpukan harta. Aktivitas investasi tergantung pada sejauh mana pressure atas keberadaan harta. Pendekatan kepada riba. Sini bisa dilihat kelebihan dari riba. Poinnya atas, dipastikan Quran surat 18 ayat 23 sampai 24 dan Quran surat 31 ayat 34. Terdapat non ekonomi atau keadilan skenario peradaban. Dan untuk yang tidak dipastikan, dalam dipastikan Quran surat 18 ayat 23, 24 dan Quran surat 31 ayat 34 dibagi menjadi dua, non ekonomi, keadilan skenario peradaban dan ekonomi. Quran surat 2 ayat 275. Letak haramnya riba. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Ayat tersebut tertuang dalam Quran surat 18 ayat 23 sampai 24. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan diusahakannya besok, yang tertuang dalam Quran surat 31 ayat 34. Dalam tabel tersebut, untuk kelebihan ribanya ada bunga, jual belinya ada laba. Ditetapkan ribanya di muka, jual belinya di belakang. Unsur pemastian, ribanya ada dan jual belinya tidak ada. Dampak pemastian dalam perekonomian. Praktek pemastian atau riba salah satunya melalui instrumen suku bunga akan mematikan sejumlah kemungkinan aliran investasi. Sini tertuang dalam Quran surat 2 ayat 275. Dampak ekonomi Quran surat 2 ayat 275 yaitu halal dan haram.
Halal, halal kan jual beli akan tertuju kepada hubungan berbanding terbalik. Dan haram kan riba dan akan berhubung dengan berbanding terbalik. Di sini terdapat statistik meningkatnya suku bunga dari Y% menjadi X% telah menurunkan jumlah kemungkinan investasi dari Q menjadi Q2. Bisa dilihat dari gambar tersebut, telah membendung aliran investasi sebesar Q1 dan dikurangin Q2. Nah, di sini saya ingin menjelaskan lagi tentang ekonomi sosial. Semakin tinggi dinding bendungan, maka semakin besar aliran yang terbendung. Identik dengan semakin tinggi suku bunga, maka semakin besar kemungkinan aliran investasi yang terbendung. Nah, di sini ada gambar aliran investasi optimal sama laba dan rugi. Dan ini juga sama seperti yang tadi, aliran investasi tidak optimal, laba dan rugi. Ya, riba lebih merupakan sebuah upaya untuk mengoptimalkan aliran investasi dengan cara memaksimalkan kemungkinan investasi melalui pelarangan adanya pemastian riba. Untuk pendekatan terhadap judi dibagi menjadi dua, statement untung-untungan. Pendekatan ini umumnya akan cenderung terfokus pada statement untung-untungan yang ditekankan pada spekulatif yang irasional, tidak logis dan tidak berdasar. Dan untuk dampak ekonomi tersendiri, fokus pelarangan terletak pada tidak berpengaruhnya aktivitas judi terhadap agregat supply atau tidak produktif. Untuk letak haramnya judi tersendiri itu terdapat dalam tabel tersebut. Untuk aliran investasi perlu modal, jual belinya ya, judinya ya. Tidak pastinya, jual belinya ya, judinya ya. Kaitan dengan sektor real atau agri supply naik, jual belinya ya, judinya tidak. Pesan untuk judi ini, suatu aliran harus membawa manfaat. Dan untuk alasan pelarangan judi, tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 90, aliran harus bermanfaat, judi diharamkan. Dan larangan menimbun barang hadis. Menurut hadisnya, penurunan barang dan jasa terhadap judi diharamkan. Innamal hamru wal maisir, Al-Maidah ayat 90. Larangan hamr mengganggu optimalisasi manfaat aliran darah dan mengganggu optimalisasi manfaat aliran. Larangan maisir mengganggu optimalisasi manfaat aliran investasi dan mengganggu optimalisasi manfaat aliran. Di sini terhadap hadis larangan menimbun barang. Larangan menimbun barang menurunkan agregat suplai barang dan jasa. Dibagi menjadi dua, pesan eksplisit dan pesan implisit. Untuk pesan eksplisit, kegiatan yang menurunkan agregat suplai barang dan jasa diharamkan. Dan menuju ke judi diharamkan. Dan untuk yang pesan implisit, kegiatan yang meningkatkan agregat suplai barang dan jasa dihalalkan. Itu menuju ke jual beli didorong. Ya, untuk sini terdapat gambar aliran investasi dan produktif, aliran investasi dan unproduktif atau judi. Saya di sini ingin menjelaskan tentang judi. Judi merupakan sebuah upaya agar aktivitas investasi yang terjadi memiliki relasi nyata terhadap sektor real dalam rangka meningkatkan agregat supply. Untuk sistem ekonomi Islam bisa dilihat dari gambar tersebut. Harta mengalir
ke investasi. Investasi mengalir kepada dua, aliran I optimal dan aliran I tidak optimal atau terbendung. Dari harta mengalir investasi tersendiri itu mendapatkan zakat, dan untuk yang aliran I optimal dan aliran I tidak optimal terbendung menuju ke anti riba, dan sebelahnya itu anti judi. Anti judi tersendiri itu agregat supply tidak meningkat. Ya, di sini ada gambar lagi tentang sistem ekonomi Islam, harta, zakat, dan anti riba, anti judi. Sistem ekonomi Islam sebuah sistem perekonomian sunatullah yang mendorong adanya aliran investasi by zakat secara optimal, atau by anti riba yang bersifat produktif, atau by anti judi. Ya, bisa dilihat dari gambar tersebut. Harta akan memutar dari aliran investasi ke investasi optimal, investasi produktif, penghasilan, dan tambahan harta. Itu terdapat zakat mal, zakat penghasilan, anti riba, dan anti judi. Sejauh mana tingkat kebenaran persepsi tersebut di atas? Maka kami akan memperlihatkan ayat-ayat kami di kosmos dan di dalam diri-diri mereka. Al-Quran, Surat Fussilat ke-41 ayat 53. Pola sistem yang ada pada sistem ekonomi Islam tersebut di atas dapat juga ditemukan pada sistem tubuh manusia dengan pola yang sama. Dan untuk prinsip pengaliran atau menghidupkan, terdapat tabel. Ada alat pompa, sistem X Islamnya ada iya, tubuh manusia ya. Ada larangan membendung, sistem Islam ya, tubuh manusia ya. Ada kaidah agar aliran membawa sesuatu yang bermanfaat, sistemnya Islamnya ya, tubuh manusianya ya. Sini ada sumber ekonomi Islam itu berasal dari pencipta yang sama. Ekonomi Islam bertuju pada pola sistem yang sama, manusia juga sama, ke arah pola sistem yang sama. Tugas dokter sama dengan tugas ekonom. Yang pertama, dokter memastikan organ jantung memompa baik, mengoptimalkan aliran darah, memastikan aliran darah membawa O2 dan sari makanan. Ekonom memastikan sistem zakat memompa baik, mengoptimalkan aliran investasi, memastikan aliran investasi terbaik dengan sektor real. Di sini terdapat perbedaan saya dengan tubuh manusia. Allah, sistem sunatullah untuk menghidupkan dan diterapkan langsung kepada tubuh manusia dan diamanahkan kepada manusia untuk sistem Islam untuk dipahami, dirangkai, disusun, dan diterapkan. Ya, bisa dilihat dari gambar tersebut. Ada harta akan memutar, dan ini terdapat aliran investasi, RD, bank, share modal, usaha sendiri, investasi optimal, investasi produktif, penghasilan, tambahan harta. Dan terdapat juga zakat mal, zakat penghasilan, anti riba, anti judi. Jadi sama seperti riba. Sini saya ingin menjelaskan Bank Islam. Bank Islam, definisi Bank Islam sebuah lembaga intermediasi yang mengalirkan investasi publik secara optimal, by zakat dan anti riba yang bersifat produktif, by anti judi. Di sini masuk terdapat pada aspek makro dan dijalankan sesuai nilai etika, moral, dan prinsip Islam. Terdapat ke aspek mikro. Bisa dilihat dari gambar tersebut, Bank Islam dibagi menjadi dua, dana publik dan dana usaha. Mereka dijalankan sesuai nilai, moral, dan etika Islam. Untuk secara teknis apa perbedaan bank Islam dan bank lainnya? Ya, menurut Aktiva dan Pasiva, saya ingin menjelaskan tentang perbedaan di sisi Aktiva.
Investasi non bagi hasil menurut BI murabahah adai sewa salam istihna. Investasi bagi hasil menurut BI mudarabah musyarakah. Pemberian pinjaman menurut BI card atau kredit. Ya. Dan di sini perbedaan di sisi pasifa. Titipan untuk pembayaran menurut BI giro wadiah. Dan atau giro titipan menurut BI tab wadiah atau tab dan deplok. Untuk investasi menurut BI debt mudarabah. Ya, bisa dilihat dari sini. Gambar tersebut menunjukkan bank Islam, aktiva dan pasifa. Investasi sendiri, investasi bersama, pinjaman atau qard. Untuk pasifa, giro wadiah, tab wadiah, debt mudarabah, pinjaman atau kredit, atau giro tabungan deposito. Aktiva dan pasifa tersebut masuk dalam bank konvensional. Dan untuk secara esensial, apa perbedaan bank Islam dan bank lainnya? Perbedaan esensial. Menurut aliran investasi, sini Bank Indonesia optimal, BK-nya tidak optimal. Terkait sektoril, BI optimal, BK-nya tidak optimal. Dan yang terakhir, mendorong investasi publik. Menurut BI, ya, dan BK-nya tidak, karena lebih bersifat simpanan. Aliran dana di bank syariah dibagi menjadi dua, investasi publik dan dana usaha. Investasi publik terdapat dana zakat publik yang asumsinya FDR 100%. Aliran dana di bank konvensional dibagi menjadi dua, dana simpanan publik dan pinjaman publik. Dana simpanan publik mendapat dana zakat publik. Bank konvensionalnya tidak ada. Asumsi LDR-nya 100%, sama seperti yang sebelumnya. Untuk fungsi zakat di bank syariah sendiri, bank syariah, investasi publiknya terdapat dana zakat publik dan tab wadiah untuk dunia usahanya, dan OJ-nya objek zakat. Dan sama, ini juga fungsi zakat di bank syariah. Ya, mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf atau salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Rubiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.